Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Auliani, NPMA 1D01141 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai deskripsi dari beberapa spesies dari tumbuhan tingkat rendah. Berikut pertama yaitu mikroalga. Contoh spesies yang pertama ada Euglena viridis. Euglena viridis merupakan spesies dari mikroalga yang memiliki bentuk meruncing, terdapat klorofil dan digunakan untuk berfotosintesis. Spesies ini dapat berkembang biak secara vegetatif, dapat hidup secara heterotrof ataupun autotrof. Spesies ini ditemukan di perairan air tawar, contohnya pada kolam ataupun pada selokan. Contoh spesies yang kedua yaitu Closterium vaculum. Spesies ini memiliki bentuk seperti bulan sabit, melengkung dengan kedua ujung yang tajam, berwarna hijau, mengandung klorofil untuk berfotosintesis. Spesies ini dapat berkembang biak secara seksual ataupun aseksual. Secara aseksual dengan pembelahan biner dan seksual dengan cara konjugasi. Spesies ini hidup di perairan dan menghasilkan oksigen dan juga zat organik. Kelompok yang kedua yaitu makroalga. Contoh spesies dari makroalga yang pertama yaitu Sargassum polystratum. Sargassum merupakan makroalga yang berwarna coklat, memiliki air bladder yang berfungsi untuk mengapung ataupun sebagai cadangan penyimpanan air ketika terseret ke tepi pantai. Spesies ini hidup pada daerah pasang surut air laut karena membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Kloroplasnya tergantung yaitu klorofil A dan juga klorofil C. Contoh spesies yang kedua yaitu Padina australis. Spesies ini memiliki bentuk lembaran, kesusun seperti kipas, berwarna coklat agak transparan. Spesies ini mengandung pigmen xanthophyll dan juga ficosantin. Spesies ini pada lembaran-lembarannya terdapat garis-garis horizontal yang disebut garis konsentris. Spesies ini tersebar di perairan laut yang biasanya dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik ataupun obat-obatan. Kelompok yang ketiga yaitu mikrofungi. Contoh spesies dari mikrofungi yaitu Rhizopus sp. Rhizopus sp dalam bentuk koloninya berwarna putih keabu-abuan. Stolonnya berdinding halus dan hampir tidak berwarna. Hifanya berbentuk rizoid yang menempel pada substrat. Dapat bereproduksi secara aseksual dan menghasilkan spora neopor. Dan spora neopornya dapat muncul dari stolon tanpa adanya rizoid. Contoh spesies yang kedua yaitu Penicillium sp. Spesies ini memiliki hifa bersekat, miselium yang bercabang, dan memiliki kepala spora yang berbentuk seperti sapu, dan konidiumnya berbentuk rantai. Spesies ini dalam bentuk koloni memiliki permukaan yang terlihat seperti kapas, berwarna hijau kekuningan, dan semakin tua akan berwarna semakin gelap. Kelompok yang keempat yaitu makrofungi. Contoh spesies pertama dari makrofungi yaitu Auricularia aurita. Biasa dikenal dengan sebutan jamur kuping, memiliki warna coklat, permukaan licin, dan ketika dihancurkan bagian dalamnya berbentuk seperti agar-agar yang bertekstur lunak. Spesies ini dapat berkembang biak secara vegetatif ataupun generatif. Spesies ini disebut jamur kuping karena bentuknya yang biasanya seperti telinga, dan jamur ini biasanya dikonsumsi dan dapat ditemukan menempel pada pohon-pohon dan juga pada tempat yang lembab. Contoh spesies yang kedua yaitu Pleurotus ostreatus. Spesies ini disebut juga jamur tiram karena memiliki tubuh buah yang berbentuk seperti kulit kerang. Pada bagian permukaan atas spesies ini permukaannya halus dan bagian permukaan bawah terdapat lembaran-lembaran yang seperti insang. Spesies ini dapat berkembang biak dengan secara aseksual, membentuk spora yang kemudian akan berubah membentuk miselium. Kemudian miselium tersebut akan berkumpul dan membentuk bakal tubuh buah. Dan bakal tubuh buah inilah yang nanti akan berkembang membentuk tubuh buah yang kemudian dapat dikonsumsi. Kelompok yang kelima yaitu lumut. Contoh spesies pertama yaitu Marchantia polymorpha. Marchantia polymorpha atau disebut juga dengan lumut hati memiliki talus yang berbentuk pipi dan bercabang-cabang dan juga berwarna hijau. Spesies ini berkembang biak secara seksual dengan alat reproduksi jantan dan betina masing-masing disebut archegonium dan antheridium. Contoh spesies yang kedua yaitu lichen. Lichen atau dikenal juga dengan sebutan lumut kerak merupakan simbiosis antara fungi dan juga alga hijau biru. Memiliki warna putih keabu-abuan atau putih kebiruan. Lichen biasanya ditemukan menempel pada pohon ataupun pada permukaan batu. Dapat ditemukan di berbagai daerah seperti mulai dari pantai hingga ke dataran tinggi. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok paku. Spesies pertama dari kelompok paku yaitu Asplenium nidus. Spesies ini memiliki daun besar dan lebar menyerupai daun pisang dan berwarna hijau. Spesies ini berkembang biak dengan menggunakan spora.
Biasanya ditemukan pada pohon yang tinggi dan tempat terdapat cahaya matahari langsung. Spesies ini biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman obat ataupun sebagai tanaman hias. Contoh spesies kedua dari kelompok paku-pakuan yaitu Dreamoglossum piloseloides. Spesies ini menempel pada pohon, tumbuh merambat dengan akar rimpang, memiliki daun yang tebal, berdaging, dan mengandung banyak air. Daunnya berbentuk membulat dan terdapat spora. Spesies ini meskipun tumbuh merambat pada pohon, tidak bersifat parasit karena dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Sekian deskripsi secara ringkas mengenai beberapa spesies dari tumbuhan tingkat rendah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.